Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan berbagai peluang karir yang bisa teman-teman pertimbangkan ketika sudah lulus S1 Psikologi maupun S2. Kami juga akan menjelaskan bidang tugasnya, aktivitas utama, kemampuan yang dibutuhkan, serta siapa sih salah satu figur yang sukses dalam bidang karir tersebut. Selamat menyaksikan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Di kelompok 2 ini terdiri dari 5 mahasiswa, yaitu Retno Kusuma, Yunifa Maulida, Rizka Rahma, Nikendia, dan Rifki Fauziah. Baik, peluang karir yang pertama yang akan kami jelaskan adalah peluang karir psikologi di bidang klinis, yaitu ada psikolog komunitas, psikolog kesehatan, psikolog forensik, psikolog pediatrik dan klinis anak, dan yang terakhir adalah dosen. Kemudian bidang tugasnya, pelaksanaan asesmen psikologi klinis, penegakan diagnosis dan prognosis psikologi klinis, penentuan dan pelaksanaan intervensi psikologi klinis, melakukan rujukan, dan yang terakhir adalah pelaksanaan evaluasi proses asesmen dan intervensi psikologi klinis. Aktivitas utamanya membentuk perilaku sehat pada masyarakat, memberikan informasi tentang masalah kesehatan dan pelayanan yang dibutuhkan. Kemudian, memperoleh persetujuan tindakan yang akan dilaksanakan kepada pasien, melakukan rujukan untuk kasus di luar kompetensi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan, dan mematuhi standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan kode etik profesi. Kemampuan yang dibutuhkan dalam bidang klinis ini adalah yang pertama, menempuh pendidikan S1, kemudian melanjutkan menempuh pendidikan Magister Psikologi Profesi dan mengambil spesifikasi psikologi klinis. Setelah itu harus mengikuti sidang profesi dari HIMSI. Setelah lulus, kemudian mendaftar keanggotaan HIMSI dan mengurus surat izin praktik psikologi. Yang kedua, memahami berbagai masalah kesehatan jiwa dan masalah pemicunya. Kemudian memiliki pengetahuan penyakit kejiwaan yang luas dan cara mendiagnosis serta menanganinya. Mampu melakukan penelitian dan mengumpulkan data dalam bidang psikologi klinis, dan kemampuan berkomunikasi yang diperlukan ketika berhadapan dengan klien. Salah satu figur yang sukses di bidang klinis ini adalah Tara Adisti de Torres, yang merupakan psikolog terkenal di Indonesia yang menyelesaikan program double degree dengan gelar BA in Psychology dari University of Queensland, Australia. Ia lulus dari UI pada bidang Magister Psikologi Profesi Klinis Dewasa. Ia praktek di Rumah Sakit Sanatorium Dharma Wangsa, Jakarta, dan Klinik Kesehatan Lighthouse. Ia berpengalaman dalam bidang klinis dan berbagai pelatihan psikoterapi. Tara de Torres juga aktif dalam beberapa kegiatan seperti seminar, training psikologi, konseling dan psikoterapi dalam bidang psikologi klinis, asesmen psikologi, hingga menjadi narasumber media cetak, radio, dan televisi di Indonesia. Peluang karir dalam upaya bidang psikologi sosial. Yang pertama itu ada peluang karir. Peluang karirnya itu bisa menjadi peneliti, perancang dan fasilitator pengembangan komunitas, pengajar, pelaku usaha mandiri. Terus apa aja sih aktivitas utama yang dibutuhkan dalam psikologi sosial itu? Yang pertama tuh ada hubungan antar manusia, yang kedua kehidupan manusia dalam kelompok, sifat-sifatnya, struktur dalam kelompoknya itu sendiri, pembentukan norma sosial, terus juga bisa sebagai pemimpin. Kemampuan apa aja sih yang diberikan pada peluang karir bidang psikologi sosial itu sendiri? Itu ada 5. Yang pertama itu ada kecerdasan dalam menanggapi persoalan sosial. Yang kedua itu ada penghayatan. Yang ketiga itu sikap mental. Yang keempat itu harga diri. Yang
5 itu emosi terhadap objek sosial. Kemudian, figur sukses dari bidang sosial ini adalah Floyd Henry Allport. Beliau adalah seorang psikolog Amerika yang sering dianggap sebagai bapak psikologi sosial eksperimental. Bukunya Psikologi Sosial mempengaruhi semua tulisan di masa depan di lapangan. Dia sangat tertarik pada opini publik, sikap, moral, rumor, dan perilaku. Peluang kerja di bidang psikologi industri dan organisasi meliputi yang pertama yaitu peluang karir, ada HRD atau Human Resource Development, konselor, guru BK, dan dosen psikologi. Yang kedua ada bidang tugas yang meliputi rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, mempelajari perilaku dan sikap karyawan, mengevaluasi perusahaan, melakukan pelatihan kepemimpinan, dan memahami perilaku manusia di tempat kerja. Yang selanjutnya ada aktivitas utama yang meliputi memastikan sumber daya manusia yang berada di dalam perusahaan tersebut merupakan orang-orang yang tepat untuk melakukan tugas-tugasnya supaya tercapainya tujuan organisasi tersebut. Yang kedua, memastikan karyawan dan hak-haknya terpenuhi, penilaian kinerja karyawan, dan hubungan industrial, dan lain-lain. Yang terakhir, ditekankan untuk meningkatkan kinerja di tempat kerja dan meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental anggota perusahaannya. Yang selanjutnya ada kemampuan yang diperlukan. Minimal berpendidikan S1 dengan jurusan psikologi, perkembangan organisasi, administrasi bisnis, dan lain-lain. Kemampuan hard skill yang meliputi kemampuan menggunakan suatu alat, mengolah data, dan mengoperasikan komputer. Yang ketiga ada soft skill yang meliputi kemampuan karakteristik yang dimiliki individu dalam merespon lingkungannya, kemampuan bagaimana memanajemen diri, dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Yang terakhir ada tokoh figur. Tokoh figur yang telah berkembang dan sukses di bidang bio ini adalah Gustiana Indrasmita. Beliau merupakan lulusan dari salah satu kampus di Semarang, Jawa Tengah dengan lulusan psikologi. Beliau merupakan HR di PT Jakarta Propertindo, sebuah perusahaan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, sebagai partner dalam membangun properti, utilitas, dan infrastruktur Jakarta. Peluang kerja di bidang psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan ditujukan untuk memberikan pengaruh dalam kegiatan belajar mengajar yang lebih efektif dengan memperhatikan respon kejiwaan dan tingkah laku dari anak didik. Bidang tugas di bidang psikologi pendidikan yang pertama yaitu memahami perbedaan individu, yang kedua menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas, yang ketiga pemilihan strategi dan metode pembelajaran, yang keempat memberikan bimbingan kepada peserta didik, yang kelima mengevaluasi hasil pembelajaran. Aktivitas utama di bidang psikologi pendidikan yang pertama, menggunakan metode pengajaran yang tepat dan sesuai dengan masalah yang mungkin ada pada peserta didik. Yang kedua, menggunakan proses pembelajaran yang interaktif sehingga akan memberikan motivasi dan respon positif dari anak didik. Kemampuan yang diperlukan untuk bekerja di bidang psikologi pendidikan yang pertama, kemampuan komunikasi yang baik, yang kedua memiliki kesabaran yang lebih, yang ketiga kemampuan mendengarkan yang baik, dan yang keempat memiliki jiwa support yang tinggi. Jenjang karir yang akan diperoleh ketika kita bekerja di bidang psikologi pendidikan. Yang pertama ada HRD atau Human Resource Development, yang kedua ada konselor, yang ketiga ada guru bimbingan konseling, yang keempat dosen psikologi, yang kelima terapis anak berkebutuhan khusus, dan yang keenam ada guru TK, PAUD, dan SD. Tokoh figur yang ada di bidang psikologi pendidikan ada Johann Friedrich Herbert, merupakan tokoh psikologi pendidikan yang lahir di Oldenburg, Jerman pada tanggal 4 Mei 1776. Nama Herbert kemudian diabadikan sebagai sebuah aliran psikologi yang disebut dengan Herbertianisme pada tahun 1820-an. Dalam pandangan Herbert, proses belajar mengajar atau memahami sesuatu bergantung pada pengenalan individu terhadap hubungan-hubungan antara ide-ide baru dengan pengetahuan yang telah dia miliki. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang peluang kerja di bidang psikologi perkembangan. Jadi psikologi perkembangan ini adalah salah satu bidang psikologi yang mengkaji tentang aspek-aspek perkembangan dan dinamika perkembangan manusia sejak dilahirkan sampai dengan meninggal.
Nah, jadi tiap-tiap tahap perkembangan manusia ini tuh memiliki tugas perkembangannya masing-masing yang berbeda-beda. Jadi, tujuannya orang untuk belajar tentang psikologi perkembangan ini, harapannya nanti bisa mampu mengidentifikasi perbedaan yang ada pada tahap-tahap perkembangan tiap perkembangan manusia ini, sehingga nantinya mereka dapat memperlakukan klien dengan tepat sesuai tahapan usianya. Kemudian, apa saja sih bidang tugas yang terdapat dalam psikologi perkembangan itu? Yang pertama ada perkembangan pranatal dan postnatal atau sebelum kelahiran dan setelah kelahiran. Yang kedua ada perkembangan anak usia dini. Yang ketiga ada perkembangan anak dan remaja, perkembangan dewasa, dan juga gerontologi atau perkembangan lansia. Jadi bidang-bidang tugas di sini memang diklasifikasikan sejak manusia lahir sampai lanjut usia. Kemudian apa saja aktivitas utama yang dikaji di psikologi perkembangan ini? Di antaranya ada mengkaji tentang aspek-aspek perkembangan manusia. Nah, aspek-aspek perkembangan ini terdiri dari aspek fisik, kognitif, emosi, sosial, dan moral. Yang kedua adalah memahami perbedaan tugas-tugas perkembangan manusia, karena tiap-tiap tahap perkembangan ini memiliki tugas-tugas perkembangan yang berbeda-beda. Yang ketiga ada memahami gejala normalitas dan abnormalitas pada perkembangan manusia. Yang keempat, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kemampuan apa saja yang diperlukan seseorang yang ingin berkarir di bidang psikologi perkembangan. Kemampuan ini dibedakan jadi dua, yaitu kemampuan teori dan kemampuan praktis. Kemampuan teori ini adalah yang pertama mengenyam pendidikan sarjana jurusan psikologi, yang kedua mengenyam pendidikan magister psikologi perkembangan atau psikologi anak usia dini. Untuk yang kemampuan praktis adalah diantaranya mampu mengoperasikan asesmen dan tes psikologi. Untuk peluang karir di bidang psikologi perkembangan ini sebenarnya cukup luas ya, karena seorang yang bekerja di bidang psikologi perkembangan ini tuh dia diharapkan dapat memperlakukan klien sebagaimana mestinya dan sesuai dengan rentang usianya, mulai dari anak-anak hingga lansia. Jadi peluang karirnya itu diantaranya ada konselor anak dan remaja, guru PAUD, TK dan SD, lalu ada gerontologis, geriatris, sampai dosen dan bisa juga penulis. Nah, untuk apa sih bedanya gerontologis dan geriatris itu ya? Kalau gerontologis dan geriatris ini sebenarnya keduanya sama-sama membahas tentang penuaan gitu ya. Tapi kalau gerontologis itu lebih ke proses penuaan. Apa saja yang dialami saat penuaan ya dari aspek-aspek perkembangan. Sedangkan kalau geriatris itu lebih fokus pada masalah-masalah klinis apa saja yang dihadapi pada masa penuaan. Jadi kalau gerontologis itu dia spesialisnya psikologis atau kejiwaan, sedangkan kalau geriatris itu klinis atau kedokteran umum. Selanjutnya saya akan mengenalkan seorang figur psikologi, khususnya psikologi perkembangan. Sosok ini mungkin teman-teman sudah sering melihatnya di buku-buku pegangan psikologi yang teman-teman pelajari ya. Dia adalah Dian E. Papalia, seorang penulis sekaligus profesor yang juga telah mengajar ribuan sarjana di University of Wisconsin Madison. Nah, riwayat pendidikan beliau diantaranya sarjana jurusan psikologi dari Vassar College, gelar master dalam perkembangan anak dan hubungan keluarga, dan beliau juga meraih gelar PhD dalam psikologi perkembangan tentang hidup dari West Virginia University. Nah, karena dia seorang penulis ya, dia juga telah menerbitkan banyak artikel di jurnal profesional seperti Perkembangan Manusia, Jurnal Internasional Penuaan dan Perkembangan Manusia, dan lain-lain. Nah, sebagian besar makalahnya ini adalah membahas tentang penelitian utamanya ya, tentang perkembangan kognitif dari masa kanak-kanak hingga usia tua. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga dengan penjelasan kami ini dapat membantu teman-teman dalam mempertimbangkan karir apa saja yang akan teman-teman pilih dan jalani setelah lulus S1 atau S2 psikologi. Thank you for watching our video. See you next time.